Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wajah-wajah sukacita, amin. Di minggu pertama dalam bulan Agustus, kiranya kita juga memerdekakan iman kita dalam Tuhan. Semuanya siap, memuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita. Apabila kita boleh ada bersama-sama, menyatukan hati, itu semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Dewasanya kita juga memberikan yang terbaik. Lewat pujian penyembahan kita, kiranya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Mari saya undang bangsa bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan. Apabila mana kami dapat berkumpul bersatu hati, kami ada atas kemurahan Tuhan. Kau menyertai Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu yang turun dalam setiap kami Tuhan, biarlah kami dapat memuji dan memuliakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tahu Engkau baik Bapa, kebaikan-Mu melebihi semuanya, dan tiba saatnya juga kami memberikan yang terbaik dari setiap kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur. Mari kita datang membawa ucapan syukur kita. Kita datang membawa sembah kita. Sungguh kita mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan. Dan mari kita selalu memuji namanya. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan sembah. Mari sembah Tuhan. Mari satukan hati lebih lagi. Lebih datang masuk ke dalam hadiratnya. Mengucap syukur buat segala kebaikannya, penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami mengucap syukur apabila kami ada buat karya kasih-Mu, karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Mari sembah Tuhan. Tuhan mau melihat sembah kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami datang membawa sembah kami. Kami datang membawa pujian kami. Sebab Kau yang layak. Terima semuanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat kasih-Mu yang mulia. Kau melayakkan setiap kami. Sungguh sebuah anugerah yang dapat kami terima Tuhan. Terima kasih. Kau sudah menyertai setiap kami di hari-hari kami. Kau sudah selalu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami untuk semakin melekat di dalam hadirat-Mu. Tuntun setiap kami, tuntun dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mencintai Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Kami tulus menyayangi-Mu Bapa, seperti Engkau menyayangi setiap kami. Mari kita bersatu dalam pujian. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sadarkan, nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi kita terbangun sampai ku terbaring, kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat. Oh, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara firman-Mu menuntun setiap kami Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku nyanyi, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Bahwa sungguh Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan menyertai setiap langkah kami. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari kita selalu merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang boleh kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua atas naungan Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun kehidupan kita. Bila Tuhan nyatakan, Tuhan bekerja dalam setiap apapun apa yang kita kerjakan. Sungguh kebaikan Tuhan tiada taranya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu.
kebaikan-Ku Tuhan. Oh sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kami nyanyikan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Mari kita mengucap syukur apabila kami ada buat kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau besar, sungguh Kau yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Mu, Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan dengan hati kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin. tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Kita berikan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kebaikan-Mu, karya keselamatan-Mu, karya anugerah-Mu Tuhan, Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami ucap syukur Bapa, kami punya Allah yang sungguh luar biasa seperti-Mu Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib menebus setiap kami yang berdosa Bapa. Biarlah kami selalu mengagumi buat segala karya keselamatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah iman kami selalu melekat ke dalam hadirat-Mu, selalu datang sujud syukur di hadapan-Mu Bapa. Menjadikan kami sebagai pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kau jamah setiap kami untuk menjadi pribadi yang baik seperti-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur buat segala penyertaan Tuhan kami boleh ada. Pada saat pagi hari kami bersatu hati Bapa dalam ibadah raya, Kau menyertai setiap kami
Roh Kudus-Mu yang turun dalam setiap kami agar kami dapat memuliakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami berdoa untuk rekan teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Hantarkan mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat Bapa. Yang tidak bisa datang Tuhan, kiranya Tuhan yang jamah menilik satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulannya, kesibukannya, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kesibukan juga kira Engkau yang menuntun Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan, kami percaya kami datang gak cuma sebagai runtis biasa, kami adalah umat pilihan-Mu yang lebih dari pemenang Tuhan. Jadikan kami pelaku firman dimanapun kami berada Bapa. Kami siap memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang berkuasa Tuhan, melindungi setiap kami, menyingkirkan, menjamah setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami dalam lindungan-Mu, awan kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Segala apapun roh jahat yang menghambat dalam ibadah ini, kami menangking di dalam nama-Mu Bapa. Kami dalam penyertaan-Mu, kami dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dengan nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ke dalam nama kuasa Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bisa kita beri tepuk tangan yang begitu luar biasa pada Tuhan. Kita percaya ada kuasa yang selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan, kuasa yang besar. Amin. Dan tiba saatnya kita memberikan yang terbaik lewat kuasanya. Mari kita selalu bersatu hati dan bersuka cita. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu membebaskan setiap kami, kuasa-Mu menyelamatkan setiap kami. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, sungguh ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang berkata. amin. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, amin. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh setiap kita yang percaya ada kuasa, katakan amin. Sekali katakan amin. Haleluya, sungguh ada kuasa Tuhan dalam nama-Mu. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Jadi kota benteng, Kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang berkuasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. amin. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, Kau termasyhur Tuhan. Kau berkuasa selamanya. Sungguh Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh nama yang membebaskan adalah nama Tuhan, amin. Setiap kita yang percaya boleh lambaikan tangannya. Kasih senyum kanan kiri dulu dong. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Gak usah khawatir. Nama yang membebaskan adalah nama Tuhan, amin. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Bahwa segala kuasa tunduk pada nama-Mu Tuhan. Segala kuasa tunduk
Raja, segala raja, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman, segala kuasa tunduk pada namamu Tuhan. Pada nama itu Yesus Raja, segala raja, Kau yang termulia, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Termasyur perkasa selamanya, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terus sekali dikatakan, Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. termasyur perkasa selamanya. Sungguh Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh ada kuasa Dalam nama Yesusku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa sungguh ada kuasa dalam nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Nama yang sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Kuasa kedahsyatan Tuhan dan layak kita bangga. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Masih semangat puji nama Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian ini, sungguh ada kuasa dalam darahnya. Karena darahnya yang selalu membebaskan setiap kita. Tuhan menebus setiap kita dan biarlah kita menjadi umat-umat pilihannya, amin. Kita angkat pujian ini, ada kuasa. Kita mau lebih bersukacita lagi Bapak Ibu, meninggalkan beban kita sejenak, kita memuji nama Tuhan. Sebab kita di dalam Tuhan, kita pasti dalam penyertaannya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Semua, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Kita mau bersukacita lagi Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur buat kuasa-kuasa Tuhan. Katakan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Katakan, sah dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Boleh kita melambaikan tangan? Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Dengan iman, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh
nama-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Biarlah kami juga memberikan yang terbaik lewat pujian kami. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik lewat korban syukur kita. Mari kita siapkan korban syukur itu dan kita datang dalam doa. Saya minta buat Ibu Tina bisa panjatkan doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami dari hari-hari yang lewat hingga pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Terlebih sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang memberikan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Korban syukur jalankan, kita naikkan pujian. Engkau baik, sangat baik. Mari kita selalu mengingat kasih kemurahan Tuhan, kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan Tuhan. Kita memberikan dengan yang terbaik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, berserah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan dengan iman. Engkau baik, Amin. sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan gak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau datang lagi dengan pujian ini. Katakan dengan iman, Engkau baik. Dengan hati bersyukur Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, berserah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Saya katakan, Engkau baik. Saya minta Bapak Ibu sama bangkit berdiri semuanya. Setiamu tak pernah berubah. Oh, Engkau baik. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pernah berubah. sungguh kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Ucap syukur Bapak, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu melebihi semuanya Tuhan. Sangat lebih dari cukup itu Bapak. Biarlah kami juga memberikan yang terbaik Bapak. Kami berdoa biarlah pujian kami menjadi dupa yang berharum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita nanti akan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk datang, duduk tenang di hadapan-Nya. Biarlah firman ini menjadi pedoman yang kuat. Biarlah iman kita semakin bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti Tuhan kita. Jadi pelaku firman dimanapun kita berada. Tuhan berfirman biarlah kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau lebih dalam bersatu hati dalam pujian ini. Kita mengingat kasih kebaikan Tuhan yang selalu menolong setiap kita, selalu menguatkan kita. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang lemah, biarlah juga iman kita selalu ingat sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Yesus yang setia, yang datang kepada kita, menolong setiap kita. Kita percaya kita bersama Tuhan, kita menang. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian. Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tidak terjawab Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap Tuhan, meskipun hatiku habis lenyap, biarlah kami memilih untuk percaya Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kita mau lebih dalam menyanyi pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam setiap daging kita, Meskipun duri dalam dagingku, biarlah kita selalu memilih untuk percaya, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Walaupun meski Tuhan doa kami belum terjawab, meskipun doaku tak terjawab, bahkan hati kami habis lenyap Tuhan, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau setia.
kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Dalam setiap keadaan kami tetap berharap dan percaya kepadamu. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Karena Engkau gembala kami yang baik. Engkau setia Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga. Kami punya Tuhan Allah seperti Engkau. Bila setiap pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan siapkan hati untuk kami menerima firman-Mu. Kami buka hati kami supaya kami boleh mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menerjemahkan setiap firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami boleh memahami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Oke, luar biasa ya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada dalam rumah Tuhan, bersuka cita bersama, dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Coba bilang kanan kirinya, jangan ngantuk ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ya, dengan tema murah hati. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ini adalah naluri manusia, kedagingan kita. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang jahat atau ada orang yang menyakiti Bapak Ibu, kira-kira respon Bapak Ibu apa? Gimana responnya? Bales. Langsung bales. Seperti itu ya. Ada yang sini? Ada jawaban yang lain? Memang secara manusia ya, kalau ada orang yang menyakiti kita, orang yang jahat dengan kita, kita pengennya balas ya. Kita pengennya marah dan kemudian keluar kata-kata yang tidak enak tentunya ya. Belum tahu siapa saya dia ya. Tunggu nanti waktunya, saya akan balas perbuatan. Ini adalah ego kita, ini adalah manusia, kedagingan kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda Bapak Ibu ya. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 boleh dibacakan Bapak Susilo. Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Roma Pasal 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Ini Amin. adalah firman Tuhan bagi setiap kita. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Orang percaya dipanggil untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi,
dan peduli kepada sesama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Siap Bapak Ibu? Siap menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati? Haleluya. Yang pertama kita akan belajar pengertian dari kata berbahagialah. Kalau tadi kita baca di Matius pasal yang kelima yang 7 dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Kata berbahagia yang dimaksudkan di sini bukanlah kebahagiaan secara emosional atau sesaat. Jadi kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia. Kebahagiaan di sini juga bukan berarti kebahagiaan karena situasi. Bahagia kalau diberkati, kalau lagi dapat promosi, bahagia. Kalau keadaannya semuanya baik-baik, lancar, sehat, bahagia. Tetapi ketika masalah datang, keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sukacitanya, kebahagiaannya hilang. Kata berbahagia di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu makarios yang berarti yang pertama diberkati oleh Allah dan yang kedua memiliki sukacita dan kepuasan batin yang berasal dari Allah bukan karena keadaan lahiriah. Orang yang murah hati disebut tadi berbahagia. Bukan berarti bahwa hidup mereka itu bebas dari masalah. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kesulitan, bahkan sakit penyakit, mereka tetap merasakan sukacita yang ada di dalam hatinya. Karena kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan batiniah, yaitu hidup yang mengalami berkat serta kemurahan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini bahwa kebahagiaan sejati itu bukan ditentukan oleh keadaan, bukan ditentukan juga oleh banyaknya harta yang kita miliki, dari jabatan atau dari kenyamanan. Tetapi ketika kita hidup memiliki hati seperti hatinya Tuhan, yaitu hati yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Jadi orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia atau orang yang diberkati Tuhan. Siapa yang di sini mau hidupnya berbahagia boleh lambaikan tangannya. Inilah dambaan buat kita semua ya. Siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Kuncinya tadi di sini dikatakan, jadilah orang-orang yang murah hati. Selanjutnya, pengertian dari murah hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata murah hati adalah penyayang, pengasih, suka menolong, dan baik hati. Murah hati juga berarti suka memberi atau mudah untuk memberi, tidak pelit, Bapak Ibu. Ya. Siapa yang di sini yang pelit? Hemat boleh ya. Kita harus bijaksana mengatur keuangan, tapi anak Tuhan nggak boleh pelit. Ini firman Tuhan ya. Murah hati dalam bahasa aslinya dari kata eleos yang artinya belas kasihan atau kemurahan. Kemudian mengapa kita anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang murah hati? Ya, kenapa sih kita anak-anak Tuhan kok harus menjadi orang-orang yang murah hati? Ya. Yang pertama, karena murah hati ini adalah karakter atau sifat Allah. Dan kita anak-anak Tuhan harus memiliki karakter seperti Allah. Mau memiliki karakter seperti Allah? Salah satunya sifat adalah atau karakter Allah adalah murah hati. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah
murah hati. Dan yang kedua, kenapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati? Karena murah hati ini adalah buah Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi kemurahan ini adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Murah hati adalah karakter orang percaya yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, di situ juga dikatakan bahwa kasih itu murah hati. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati? Karena Allah sudah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita. Katakan amin. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati buat kita pada waktu itu bukan karena manusia sudah baik. Tapi di sini dikatakan Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah kasih Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kita. Dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia membenarkan kita di dalam Kristus. Bahkan Dia mengangkat kita, mengadopsi kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang besar, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus belajar juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Anak-anak Tuhan yang saling mengasihi. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, lalu aplikasi atau contoh yang bagaimana orang yang murah hati itu. Yang pertama, orang yang murah hati adalah orang yang memiliki kerelaan hati untuk mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain serta tidak membalas dendam kepada orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, ini harus jujur. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan oleh kita itu apa? Mengampuni. Benar enggak Bapak Ibu? Sulit loh. Mengampuni itu kalau diucapkan mudah, tetapi kalau dilakukan sulit. Kita pasti pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin itu oleh teman kita dihianati sahabat kita diperlakukan tidak adil, kita dibohongi. Bahkan kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak kita, orang tua kita, saudara kita. Siapapun bisa menyakiti hati kita. Justru kadang orang yang berpotensi menyakiti hati kita itu adalah orang-orang yang terdekat. Kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Pasti sakit, ya enggak? Kita masih manusia, punya daging Bapak Ibu ya. Walaupun pendeta kadang-kadang juga manusia Bapak Ibu. Kalau ada ya orang yang menyakiti, ya pasti sakit rasanya. Iya Pak Paino ya. Pak Paino lebih pengalaman. Pasti kita merasa sakit, kita merasa terluka, kecewa, benci, marah, dan memiliki keinginan untuk membalas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Tetapi hari ini kita belajar, orang yang murah hatinya rela melepaskan pengampunan, amin. Orang yang murah hatinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kekecewaan, kepahitan, kebencian kepada orang yang menyakiti kita. Pada suatu hari
Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau ada orang yang berbuat salah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuninya? 7 kali? Tapi jawab Tuhan apa Bapak Ibu? Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Itu artinya tidak terbatas. Artinya kita selalu siap mengampuni berapa kali pun orang berbuat salah kepada kita. Amin. Benar loh ini Bapak Ibu. Mungkin sekarang secara manusia kita berpikir, ya itu kalau Tuhan bisa ya. Kasih Tuhan bisa, tapi kalau manusia kadang-kadang ada batasnya Bu. Sekali, 2 kali, 3 kali, kalau disakiti terus gimana? Tetap mau mengampuni Bapak Ibu? Amin. Berat memang, tidak mudah ya. Tidak mudah ya. Harus bayar harga Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini kita belajar, kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni orang lain. Amin. Pengampunan itu bukan berarti terus kita lupa terhadap kekecewaan, sakit hati, luka yang orang lain perbuat kepada kita. Tapi kita lebih untuk memilih tidak menyimpan kepahitan itu, sakit hati itu, kebencian, kekecewaan itu. Dan kita tidak punya niat untuk membalas dendam. Karena kita percaya bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang jahat dengan kita, kita nggak usah balas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ayo katakan ke sebelahmu, kalau kamu jahat sama aku, Tuhan yang balas loh. Loh bener loh. Kalau kamu jahat sama aku, Tuhan yang balas loh. Jadi kalau ada orang yang jahat, kita nggak usah balas. Nanti Tuhan haknya yang balas. Amin. Nggak percaya, ada ayatnya. Roma pasal 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut balas, firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita menjadi orang-orang yang murah hati, mari belajar ampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jangan menyimpan kebencian, dendam, sakit hati pada orang yang menyakiti kita. Jangan membalas orang yang jahat sama kita ya, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Firman Tuhan katakan, belajarlah kita mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti atau melukai kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 44 di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi anak Tuhan itu enggak gampang. Berat Bapak Ibu. Suruh mengasihi musuh. Coba, bisa enggak Bapak Ibu? Waduh berat ini Bu. Jangan mengasihi, lihat mukanya aja kita udah pengen gimana Bapak Ibu? Pengen tonjok. Seperti itu. Tapi ini firman Tuhan. Kita harus belajar ya, mengasihi orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Haleluya, amin. Dalam hidup ini akan ada orang-orang yang membuat kita sakit hati, kecewa, marah. Tapi pagi hari ini kita belajar untuk kita mau mengampuni orang lain, untuk kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, untuk kita tidak membalas dendam kepada orang yang bersalah. Orang yang mau mengampuni, saya percaya bahwa hidupnya akan berbahagia. Ini firman Tuhan. Orang yang tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya, hidupnya pasti bahagia. Bisa tidur nyenyak, ya Bapak Ibu. Makan juga enak. Jalannya juga ringan. Enggak penyakitan, enggak kanker. Ya. Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ini adalah keluarga hamba Tuhan dan ini rekan pelayanan.
rekan hamba Tuhan juga di GBT. Jadi ceritanya selama puluhan tahun istrinya hamba Tuhan itu menyimpan kepahitan kepada suaminya. Keluarga hamba Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan salah persepsi ya. Yang namanya hamba Tuhan itu juga manusia. Pernah melakukan salah ya, bukan malaikat Bapak Ibu ya. Ya, jadi bertahun-tahun istrinya ini menyimpan kepahitan kepada suaminya yang notabene adalah pendeta. Dan suatu saat Tuhan izinkan dia mengalami penyakit kanker. Kita semua kaget Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat kehidupannya itu luar biasa, dia diberkati, gedung gerejanya itu begitu megah, mewah, semua leks pokoknya. Kita nggak tahu ternyata apa yang terjadi di keluarga itu. Ternyata sang istri ini menyimpan kepahitan sama suaminya sendiri dan akhirnya dia kena kanker. Pada waktu kena kanker ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, pada waktu itu dia kesaksian bahwa dia pernah menyimpan kepahitan itu selama bertahun-tahun pada suaminya, dan pada waktu dia kesaksian dia katakan, saya melepaskan pengampunan kepada suami saya. Dan belum lama ini dia dipanggil oleh Tuhan. Menyedihkan Bapak Ibu ya. Kadang kita rekan pelayanannya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Bisa Bapak Ibu. Mengampuni itu tidak mudah, tapi kita harus belajar menjadi orang-orang yang murah hatinya, orang-orang yang memiliki kerelaan untuk mengampuni orang lain, orang-orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita menjadi orang-orang yang murah hati. Dan percayalah, orang yang murah hatinya hidupnya akan berbahagia dan beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang mau belajar murah hati boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Berarti harus siap mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Dan yang kedua, orang yang murah hati adalah orang yang bukan sekedar bersimpati, tetapi orang yang melakukan tindakan nyata untuk meringankan penderitaan atau kesusahan orang lain. Bapak Susilo tolong dibaca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 mulai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Dari pembacaan ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Tuhan mau kita bukan hanya berkata kepada orang yang sedang menderita, aduh kasihan ya orang itu. Seringkali kita kalau melihat orang yang menderita, orang yang susah, kadang-kadang kita cuma ngomong, aduh kasihannya dia. Tapi cuma sebatas kita ngomong kasihan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita
Kalau kita menjadi orang-orang yang murah hati, kita bukan hanya berkata kepada orang yang menderita, aduh kasihan, tetapi kita harus benar-benar peduli, katakan amin. Karena tadi dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jangan juga menjadi orang-orang yang kelihatannya murah hati, Bapak Ibu. Sepertinya murah hati, tetapi sebenarnya ada motivasi, punya kepentingan, ingin menerima balasan, cari pujian, cari nama. Murah hati harus lahir dari hati yang peduli dan sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Amin. Jadi hati kita harus tulus di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang tahu hati kita. Banyak orang yang melihat orang lain menderita, tetapi sedikit yang benar-benar peduli. Murah hati bukan hanya sebatas perasaan kasihan, tetapi murah hati yang sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada kisah ya, seorang yang murah hati. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Orang Samaria yang murah hati. Dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok dan hampir mati karena dianiaya. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu itu lewatlah Lewi, lewatlah imam. Kalau sekarang Lewi imam itu pendeta. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kena di saya, kena juga di Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Lewi dan imam itu? Dia hanya memperhatikan saja. Dia lihat orang itu, tetapi tidak mau menolong. Tragis. Dan pada akhirnya datanglah seorang Samaria. Kalau kita belajar, orang Samaria itu tidak akur dengan orang Yahudi, tetapi orang Samaria ini bermurah hati. Kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35, saya bacakan biar cepat ya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian apa yang dilakukan? Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya pada waktu aku kembali. Belajar dari orang Samaria yang murah hati. Ketika dia melihat orang menderita, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia melakukan tindakan yang nyata. Ia menolong orang itu. Dia rela berkorban waktu, tenaga, kenyamanan, bahkan di sini keuangan juga untuk menolong orang yang menderita. Sangat luar biasa Bapak. Orang Samaria yang murah hati menjadi teladan bagi setiap kita, bagaimana kita harus menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di sekitar kita banyak Bapak Ibu orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan tunda, jangan hanya berkata, aduh kasihan ya ibu itu, aduh kasihan ya bapak itu. Kita harus benar-benar memiliki hati yang murah hati, yang mau peduli untuk menolong mereka. Amin. Memang kemurahan hati ini seringkali menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita, untuk menolong orang lain. Tapi kita mau belajar untuk memiliki hati yang murah hati, yang mau mengasihi dan menolong orang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu harus dinyatakan lewat tindakan, bukan dengan perkataan. Mungkin saya akan berikan contoh-contoh praktis ya, hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain. Kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan keuangan kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dan masalah, mendoakan orang lain. Bapak Ibu sudah belajar mendoakan orang lain? Kalau ada teman gereja, salah satu ada yang sakit, coba kita jenguk, ya, kita mendoakan, kita kunjungi. Jadi ini bukan hanya tugas Pak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara semua, kita harus peduli, kita harus saling mengasihi. Kalau ada teman kita, saudara kita yang membutuhkan perhatian kita, ayolah kita perhatikan, ayo kita tolong, ya. Kalau ada orang yang susah, kita hibur. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya kalau di jalan itu ya, naik mobil itu, kalau di jalan biasanya kalau ada orang minta-minta, seberapapun ada orang minta, saya kasih. Ada yang orang bilang, jangan dikasih, tuh orangnya malas. Ya itu urusan dia. Ya, kalau kita mau nolong orang, tolong aja, gak apa-apa. Toh seandainya kita kasih dia uang 10.000, gak mungkin membuat dia kaya juga, gak mungkin membuat kita juga miskin, ya enggak? Kasih tukang parkir apa segala macam, ya. Kita mau memiliki hati seperti hatinya Tuhan, hati yang murah hati. Ketika melihat penderitaan orang lain, ayo kita gerak hati kita untuk menolong mereka. Kita belajar untuk mengasihi orang lain bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya nggak usah lama-lama. Ada upahnya, ya, upah dari orang yang murah hati. Ya, kita baca tadi di awal Matius pasal 5 ayat ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata akan beroleh kemurahan ini berarti mereka akan menerima belas kasihan. Mereka akan dikasihani. Ini menunjukkan sebuah janji yang pasti dari Allah bahwa orang yang hidup dalam kemurahan hati akan mengalami belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Orang yang murah hati akan menerima yang pertama, belas kasihan Allah untuk hidup saat ini. Artinya Allah akan senantiasa menunjukkan kasih-Nya, pertolongannya, kekuatannya, pemeliharaannya dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang murah hati akan mengalami penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan setiap hari. Amin. Ini bukan berarti bahwa terus hidup kita bebas dari masalah, tidak Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, kita akan senantiasa mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, apa upahnya ketika kita menjadi orang-orang yang murah hati? Kita akan menerima belas kasihan Allah pada masa penghakiman. Kemurahan hati bukanlah syarat untuk memperoleh keselamatan, sebab keselamatan itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, itu adalah pemberian Allah melalui iman. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Tetapi kemurahan hati menjadi bukti bahwa kita memiliki iman. Amin. Di mana kita telah mengalami kemurahan
dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena tadi dikatakan bahwa sebab sesungguhnya iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kalau Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita ngomong percaya hanya dengan mulut kita, tapi gak ada perbuatannya. Tuhan katakan itu iman yang mati. Yang dimau oleh Tuhan, kita memiliki iman yang hidup. Amin. Bacaan terakhir kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini firman Tuhan. Tindakan belas kasihan atau kemurahan hati yang kita nyatakan untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, itu menjadi bukti iman yang hidup. Jadi ketika nanti pada hari penghakiman, orang percaya akan diselamatkan karena kemurahan hatinya, sebagai bukti iman yang hidup, bahwa mereka sungguh-sungguh percaya dan mengalami kemurahan serta anugerah Tuhan. Amin. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Walaupun ini tidak mudah, tapi harus. Ya. Mari saat pagi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Bila kita menjadi orang-orang yang murah hati, karena Bapa kita yang di surga juga adalah murah hati, maka kita percaya bahwa kita akan menerima anugerah dan kemurahan yang daripada Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Mari bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai Layar perjamuan bisa hidupku selama ini. Pak Rus sama Bapak Tumpin. Berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena semua karena kebaikan. Selamat baik bagiku.
ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Saudara, hari ini kita belajar tentang kemurahan hati. Kemurahan hati bukan hanya sekedar sifat yang baik, tetapi satu karakter Allah yang harus dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang percaya, saudara. Namun saudara, dari mana kita bisa bermurah hati? Kita boleh kekuatan untuk murah hati itu. Jawabannya bukan dari diri kita sendiri. Kita dapatkan kemurahan hati karena kita belajar dari Kristus. Yesus adalah perwujudan kemurahan hati Allah yang sempurna. Saudara, ketika kita masih berdosa, Ia tidak membalas dosa kita dengan penghukuman yang seharusnya kita terima, tetapi Ia memilih untuk mengampuni dan mengasihi kita. Salib. Yesus menyerahkan tubuhnya. Yesus memberikan darahnya sebagai korban yang sempurna untuk mengampuni, sebagai bentuk kemurahan hati Allah terhadap kita. Salib adalah bukti terbesar bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, biarlah kemurahan yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus memampukan setiap kami untuk kami mengasihi, untuk kami mengampuni, untuk kami bermurah hati kepada sesama kami. Di hadapan kami ada roti dan cawan suci. Kami mau bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sucikan setiap kami, baik yang melayani maupun kami yang menerima, supaya ketika kami semeja dengan Tuhan, ini tidak menjadi kutuk tetapi membawa berkat dalam kehidupan kami. Kami terima ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian yang tadi. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik yang telah membaik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Saudara, mari siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Tubuh dan darah Tuhan sudah dinyatakan untuk kita, saudara. Melalui pengorbanannya kita meraih belas kasihan Tuhan. Melalui pengorbanannya kita meraih pengampunan Tuhan. Dan melalui pengorbanannya kita semua meraih hidup yang baru. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah serahkan buat kita untuk pengampunan dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Syukur buat kemurahan-Mu. Syukur buat belas kasihan-Mu. Syukur buat pengampunan Tuhan. Kami disadarkan bahwa kemurahan hati itu bukan kekuatan kami secara manusia. Namun kami bersyukur karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami, sehingga memenuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, biar kami memiliki hati Bapa itu yang murah hati, yang telah kami nikmati kemurahan hatinya, sehingga kami mencerminkan anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Kau pakai, menyadarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah semuanya yang mendengarkannya bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi firman itu disimpan dalam hatinya, direnungkan dan dilakukannya. Karena demikianlah orang yang berbahagia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kalau kami boleh ambil bagian dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang merupakan bukti kasih Allah yang besar itu, yang telah kami terima, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Biarlah Tuhan, kami mencerminkan anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang memiliki kemurahan hati, senantiasa hidup penuh dengan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah Roh nyata dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, ada beberapa warta sepekan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ini, Saudara. Saya akan
memberikan pengumuman buat kita semua. Jadwal pelayanan untuk 1 minggu ke depan. Ibadah umum Minggu tanggal 9 Agustus minggu depan, saudara. Nanti pemimpin pujiannya Ibu Linda, singernya Ibu Helen, Yesaya dan juga Ibu Esther. Multimedia nanti yang bertugas Oskaria dan Erin, kolektor nanti Ibu Darsih, pembaca firman Bapak Angga. Kemudian untuk pelayanan ibadah Youth Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, pemimpin pujian Saudara Yesaya, firman nanti Ibu Yeni, doa persembahan Giant dan doa penutup Sandro. Pelayanan sekolah minggu Jumat 7 Agustus 2026, pemimpin pujian Saudari Fani, firman nanti Ibu Yeni. Pelayanan Komsel Permata Kamis 6 Agustus 2026. Saudara di sini di sini ditulis Ibu Helen, tetapi barusan saya dapat Bapak Dianto tadi sudah ngomong sama saya, hari Kamis diminta di tempatnya Bapak Dianto. Jadi Bu Helen boleh ya, Bu Helen ada? Ya. Oh, Bu Helen enggak datang ya. Ya, nanti tolong dikabari Bu Helen, jadi hari Kamis nanti diminta di tempatnya Bapak Dianto, Ibu Darsih, berkenaan dengan nanti dia ada acara. Ya, dia mau menikahkan anak lakinya ya, si Rince. Jadi ada ucapan syukur saudara, dan juga minta doa kita semua untuk kita turut mendoakan supaya semua nanti boleh berjalan dengan baik. Begitu ya Pak Ibu Saudara. Jadi hari Kamis di tempatnya Bapak Dianto, Ibu Darsih, jamnya jam berapa Pak? Jam 6. Seperti biasanya ya, jam 6. Kemudian pemimpin pujian Ibu Murni. Siap ya Bu Murni ya. Itu yang menjadi jadwal ibadah sepekan. Biarlah menjadi perhatian kita semua yang bertugas. Nanti kita akan share di grup pelayanan. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan tutup dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada bagian akhir. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, biarlah pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memberikan korban syukur, bila korban syukur yang kami tabur di ladang Tuhan ini mempermuliakan nama-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami juga sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Benih firman ini kiranya Tuhan tanam di hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika benih ini tertanam, benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang murah hati, sama seperti Bapa murah hati. Bapak, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, semua dalam berkat-berkat Tuhan, baik singer, song leader, pemain musik, juga multimedia, juga yang mengedarkan perjamuan, semua yang terlibat, tamborin juga diberkati Tuhan. Terima kasih setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya berkat-Mu atas kehidupan kami semua. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu Tuhan, Engkau tolong. Engkau Allah yang siap membuka jalan di hadapan kami, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Apapun pergumulan kami, kami percaya Engkaulah penolong kami yang setia, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Bu Parti, berdoa untuk Pak Dianto, berdoa Tuhan untuk Ibu Gini, berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Markama, Bu Carik, berdoa juga Tuhan untuk Angga, berdoa untuk Lia, berdoa untuk Bu Paiden, siapapun yang tidak hamba-Mu sebutkan, yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan mereka sampai sehat seperti sedia kala. Berdoa juga untuk Mami, Ibu John, Tuhan Engkau juga sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, kami percaya tangan Tuhan terus bekerja buat kehidupan umat-Mu, menjawab dan memberikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan setiap kami. Bapak, kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini, juga menilai keberadaan mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan Engkau yang tolong. Mereka yang dalam persoalan Tuhan buka jalan, mereka yang terhilang Tuhan bawa kembali.
Terima kasih Bapak. Berdoa untuk bangsa kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Secara pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan mereka hikmat, perlengkapi mereka dengan roh takut Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh mengerjakan, melakukan bagian mereka, tugas mereka dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, jauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari perpecahan, dari niat jahat orang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa untuk lawatan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami, terlebih untuk kota kami Wonogiri, untuk Pracimantoro, Eromoko, di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biar lawatan Tuhan terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati setiap gereja-Mu untuk menjadi saksi Tuhan. Terlebih gereja-Mu di tempat ini, di mana kami boleh berhimpun bersama, bertumbuh bersama, melayani bersama, beribadah bersama. Bila gereja menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan, sehingga setiap kami diperlengkapi oleh Tuhan untuk kami lebih menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi garam yang mempermuliakan nama Tuhan. Jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Engkau memberkati setiap kami, memberkati hidup nikah kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati kesehatan kami, usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa setiap kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Terima kasih Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Mari angkat tangan dan terimalah berkat terbaik, arahkan pandang ke surga lah. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pulang.